restoran para siluman. Begitu ceritanya. Dan anak kecil usia 9 tahun senang dengan cerita-cerita seperti itu. Oh, ternyata dunia siluman itu ada. Manusia sebagai orang yang dipekerjakan di dunia siluman itu. Manusia yang disesatkan. Dan sejak saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ikuti cerita tentang manusia disandra oleh siluman yang dipekerjakan untuk membuat sambal setiap hari sampai belasan tahun, dan akhirnya dia bisa kembali ke dunia nyata. Inilah cerita selengkapnya. Karena waktunya untuk salat subuh, maka cerita tentang dunia gaib tadi kita lanjutkan nanti setelah salat subuh ya. Agar tidak salah paham, video ini harus ditonton dari awal sampai akhir supaya tidak tersesat, nanti akan jadi masalah. Di tahun politik tahun 2024 nanti, hal ini untuk menjadi pembelajaran terutama bagi para pelajar, karena konten ini dibuat untuk materi ajar tentunya ya. Pernah bertemu dengan sosok makhluk yang tidak berkaki, melayang, tapi badannya ditutupi oleh kain sarung, badannya tinggi memang. Dan lokasi itulah lokasi tempat dipaparkan atau diceritakan kembali tentang dunia siluman tadi. Di samping lokasinya berada di sumber mata air, kemudian tempatnya rimbun dan gelap gulita kalau malam hari. Ketika bulan purnama itu datang, lingkungan sekitar itu tampak sepi, hening, kadang-kadang merinding bulu kuduk. Demikian keadaannya. Memang di lokasi ini banyak cerita, termasuk admin juga pernah bertemu dengan makhluk yang tidak dikenal tersebut, tapi tidak punya praduga kalau itu adalah makhluk halus. Ketika bulan purnama tiba, dikira itu subuh, maka admin pergi ke tempat wudhu yang berada di mata air di lembah perkampungan. Dulu kan tempat mandi itu berada di satu tempat, satu kampung itu tempat mandi itu hanya ada jamban umum, tidak ada rumah memiliki jamban pada saat itu. Dan ternyata itu bukan subuh, tetapi kira-kira jam 2 atau jam 3 malam begitu. Dikira subuh terang, makanya ketika datang ke tempat pemandian untuk berwudu karena mau mengaji, terjadilah peristiwa horor yang akan kita ceritakan dalam episode tersendiri. Inilah barangkali sebagai kata pembukaan di dalam cerita. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu kira-kira usia admin sekitar kelas 2 SD itu 9 tahun. Terjadilah ada suatu peristiwa yang heboh sehingga para wartawan bahkan televisi pun berdatangan ke lokasi tersebut untuk memastikan apakah benar ada seorang yang terjerembab atau tersesat di gua siluman. Dalam cerita tersebut, walaupun lupa ingat ya, karena waktu itu menyaksikan cerita itu lewat lubang di kandang ayam, karena dulu itu rumah itu kan panggung, di bawahnya kandang ayam, kemudian di atasnya rumah seperti itu. Nah, lewat celah-celah itu karena pintu, jendela itu semuanya penuh dengan para pengunjung menyaksikan orang yang baru pulang dari dunia siluman.
kakinya penuh dengan bekas-bekas korengan, tubuhnya juga sama. Padahal dia itu dulu tentara yang paling dikagumi oleh keluarganya. Pangkatnya juga, jenjang karirnya bagus, tentara tersebut. Sangat dihormati dan sangat dirindukan, tiba-tiba menghilang. Punya teman, kira-kira usianya beda 1 tahun, namanya Kang Uih namanya. Dia cerita bahwa saya itu punya saudara jadi tentara yang disegani dan dihormati, tetapi hilang, katanya begitu. Pada saat ngobrol itu usia sekitar 9 tahun pada saat itu, ngobrol-ngobrol begitu. Oh, kenapa menghilang? Nggak tahu, katanya sedang bertugas di hutan belantara atau tugas di mana gitu, seperti di Kalimantan atau di Sulawesi, sedang latihan, tiba-tiba nggak bisa pulang, tersesat begitu. Nah, singkat cerita, datanglah tentara yang dikagumi tadi itu dengan rambut yang panjang, katanya badan kurus penuh dengan korengan. Dan begitu datang itu bertemu dengan istrinya, ternyata istrinya sudah menikah lagi, karena sekian belas tahun ditinggal tanpa ada berita, dianggap sudah meninggal saja kan begitu. Begitu datang, rambutnya dipotong pelontos begitu, badannya hitam, penuh dengan korengan itu, kurus sekali. Begitu datang bercerita bahwa dia itu bekerja di dunia siluman, membuat sambal, yaitu yang namanya cabai-cabai dunia siluman itu besarnya sebesar-besar paha gitu kan, sebesar-besar tubuh anak kecil begitu, ditumbuknya pakai kaki, diinjak-injak begini. Nah, setiap hari nginjak-injak begini, bareng-bareng, katanya semua tahanan manusia itu yang ditahan oleh siluman itu menginjak-injak seperti ini. Nah, sampai hancur, lumat begitu, baru kemudian diambil, kemudian dibawa ke dunia restoran para siluman. Begitu ceritanya. Dan anak kecil usia 9 tahun senang dengan cerita-cerita seperti itu. Oh, ternyata dunia siluman itu ada. Manusialah sebagai orang yang dipekerjakan di dunia siluman itu. Manusia-manusia yang disesatkan. Dan sejak saat itu menjadi suka dengan cerita-cerita tentang dunia gaib, ingin tahu sesungguhnya apa dunia gaib itu. Nah, singkat cerita, setelah memori itu dipenuhi dengan keyakinan bahwa dunia gaib itu ada, salah satu contohnya tentara dari saudara, maaf walaupun ini teman dekat, sengaja namanya dihilangkan dulu ya, bahwa saudaranya, setiap orang berbondong-bondong ke sana, selalu duduk dulu di satu tempat, kemudian kumpul orang puluhan duduk, semua jendela penuh, hanya untuk mendengarkan cerita di dunia siluman. Dan saya tidak bosan-bosannya, setiap hari itu kalau ada tamu berbondong-bondong ke sana saya ikut gitu kan. Kadang-kadang ngintip dari lubang bilik, karena rumahnya masih bilik kan, nanti kita lihat ya di belakang di sini, itu bentuk rumahnya seperti itu, rumah panggung. Kemudian diintip dan dengar ceritanya diulang-ulang, yaitu tentang dunia siluman. Dia kenapa dibebaskan dari dunia siluman itu? Karena ketika menyambal begitu, dengan kaki diinjak-injak begitu diambil yang sudah hancur, dikasih dengan cabai baru, kan masih gelondongan, begitu diinjak itu terpeleset. Dia membacakan surah istighfar, astagfirullahaladzim gitu, ingat sama Tuhan. Nah, akhirnya dimarahi sama siluman karena mengucapkan ayat-ayat seperti itu. Dalam pengakuan ceritanya begitu.
Akhirnya dia diambil, dilemparkan sejauh-jauhnya. Akhirnya dia melayang dalam jarak yang sangat jauh, karena yang namanya siluman kan tinggi besar, ceritanya kan begitu. Jadi dia itu dimarahi sama siluman itu. Siluman karena mengucapkan ayat Al-Quran, diambil, dilemparkan, terbang tinggi-tingginya. Akhirnya sampailah di sekitar daerah Banten atau daerah mana begitu, terjatuh di sebuah perkampungan, dan di situ rambutnya yang panjang, kemudian korengan-korengannya itu oleh penduduk diobati sampai sembuh. Rambutnya dipotong sampai pelontos, kemudian tubuhnya yang luka-luka sampai sembuh. Nah, setelah sembuh barulah datang ingin menemui istri dan anak-anaknya. Dulu waktu menghilang, sebelum menghilang, dia gagah perkasa, perlente karena tentara, yang pangkatnya juga jenjang karirnya bagus begitu. Anaknya bangga sekali pada saat itu. Nah, akhirnya begitu ada berita bahwa bapaknya datang, maka keluarga dari pihak istrinya tadi itu datang berbondong-bondong, kaget dan tidak mengenal, istrinya juga tidak kenal siapa dia gitu kan. Ini bukan suami saya gitu kan. Badannya kurus, penuh dengan bekas-bekas korengan, nggak mau ngaku. Tapi setelah diamati, setelah ngobrol, barulah sadar, oh ini adalah mantan dari suaminya itu ya. Jadi istrinya baru mengaku bahwa ini adalah mantan suami saya. Kenapa mantan? Karena istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Menurut hukum Islam kan kalau sudah sekian lama tidak ada berita, apalagi ini belasan tahun lamanya menghilang, boleh nikah lagi. Dan dia sudah nikah lagi dan sudah punya anak lagi begitu. Nah, mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang diceritakan ini, karena masih ada di, sekali lagi mohon maaf namanya dirahasiakan, lokasi rumahnya juga sama dirahasiakan. Karena apa? Untuk menjaga nama baik, karena ini walaupun bagaimana adalah kisah yang sedikit banyak. Nah, di daerah itu dekat Tongong Londok itu dekat tempat wisata Waglo lokasinya. Jadi kalau kita berenang atau camping di Waglo, kalau ingin itu kira-kira 100 atau 200 meter dari tempat camping itu, itulah rumah yang ada di tayangan berikut ini. Nah, itu lokasinya itu. Dan singkat cerita baru sadar bahwa pada saat itu dunia internasional mengutuk Indonesia karena tahanan politik PKI tanpa pengadilan, dihukum tanpa pengadilan. Dan akhirnya di Pulau Buru semua tahanan-tahanan itu banyak yang dibebaskan, yaitu bertemulah dengan orang tersebut. Jadi pada saat itu baru diduga bahwa dia itu bukan bekerja di dunia siluman, tapi dibuang ke Pulau Buru. Dan pada saat pembebasan dia pulang bingung cerita apa, dan tidak mau mengaku kalau dia itu kena tuduhan kalau dia itu adalah korban politik begitu. Oke, kita dengar cerita ini, sengaja ditulis, diketik dan disatukan dengan informasi-informasi di tempat lain bahwa cerita-cerita pembebasan PKI itu macam-macam. Salah satu di antaranya adalah ini, peristiwa tentang dunia siluman. Kayaknya itu hanya untuk menutupi rasa malu saja ya. Tidak ada dunia siluman yang diceritakan ini. Tetapi ini kalau diceritakan lucu. Akhirnya wartawan juga tidak mau menulis tentang cerita itu.
karena pesan-pesan dari keluarganya untuk dihentikan, jangan sampai lagi ada cerita-cerita seperti itu. Dan sejak saat itu rumah tertutup, tidak ada lagi para tamu berbondong-bondong datang untuk mendengarkan cerita dunia siluman itu. Baru sadar sekarang, baru sadar memang pada saat itu bertemu dengan beberapa orang seperti guru ngaji yang dituduh sebagai PKI juga datang. Ada Rening di Cisalak itu, dia orang Tasik kalau tidak salah, tapi di Tasik tidak diterima oleh keluarganya. Akhirnya ada keluarga di Cisalak tersebut, akhirnya dia bekerja untuk mengasih makan ikan gitu. Terus ngobrol-ngobrol, di sana itu banyak tentara-tentara dengan pangkat yang tinggi-tinggi itu tidak ada harganya. Semua bekerja mengambil rotan dari hutan, kadang-kadang makan dedaunan begitu, seperti cerita. Dengarkan aja ini cerita seperti ini ya, persis seperti di dalam tulisan berikut ini. Oke. Kita mulai dari kisah seorang guru mengaji di Tasik karena terciduk sebagai pendukung komunis pada saat itu. Tanpa pengadilan, dia pun dibawa ke Nusa Kambangan. Sepulangnya dari Nusa Kambangan bingung karena sanak saudaranya tidak ada yang mau menerima dia. Akhirnya datanglah ke tempat admin. Seorang guru ngaji yang pulang dari pengasingan dari Pulau Buru akibat dituduh sebagai PKI. Bercerita ke admin Waglob Gubuk Apung, sekitar tahun 1978. Di Pulau Buru itu bersatu dengan mantan pemimpin tentara berangkat tinggi. Bahkan dia bilangnya para panglima perang berangkat jenderal. Tapi di Pulau Buru semuanya mengaku sebagai rakyat jelata. Tapi banyak yang berbisik-bisik beliau itu mantan jenderal PKI. Siapa namanya? Kata admin saat itu. Di Pulau Buru itu, tak saling kenal nama asli. Mereka tidak mau mengaku sebagai tentara berpangkat sangat tinggi. Jadi bapak tidak kenal namanya. Dengan penuh penasaran admin saat itu usia 16 tahun bertanya kepada beliau yang berusia sekitar 70 tahunan. Pertanyaannya sangat polos karena tidak tahu tentang kasus narapidana PKI. Di Pulau Buru itu semuanya lepas baju. Tidak ada yang berani mengaku mantan tentara PKI. Semuanya kerja bareng mencari rotan di hutan, ucapnya sambil mengenangnya. Semuanya manggul rotan dari hutan, lanjutnya. Kita tutup dulu cerita tentang guru mengaji yang dibuang ke Pulau Buru tanpa pengadilan. Karena dituduh PKI. Kita buka cerita seseorang yang berbeda dan sangat unik. Setiap hari antri berbondong-bondong ke rumah terpencil tempat dia kembali hanya untuk mendengar cerita aneh. Dia mengaku saat jadi tentara bertugas di dalam hutan, tersesat di gua siluman. Ratusan makhluk halus berbentuk siluman yang badannya tinggi besar itu mengawal manusia yang dipekerjakan sebagai tukang membuat sambal dari cabai merah. Caranya bagaimana membuat sambal dengan ukuran cabai sebesar beduk itu? Dia mengaku bekerja dengan cara menginjak-injak cabai dengan kaki hingga lumat. Setelah lumat barulah diambil dan diganti dengan cabai baru yang masih utuh. Puluhan tahun dia bekerja di dalam gua membuat sambal pedas, sampai kakinya membusuk sebagian karena pedasnya cabai siluman. Kedua belah kakinya tampak penuh luka bekas borok yang mengering. Admin saat itu masih duduk di bangku sekolah. Sangat antusias karena sangat senang dengan cerita dunia siluman. Logo, kesaksian 3X Tapol 1965. Bagi mereka, disiksa itu sudah biasa. Bertahan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Oleh Martin Sitompul tanggal 7 Juni tahun 2022. Kesaksian 3X Tapol 1965. Para Tapol di depan Barak 3 Unit 15 Indrapura, Kamp Pengasingan Pulau Buru, Maluku. Tanggal 10 Maret tahun 1978. Visual Documentation Project.wordpress.com. Uba bin Abdurrahim berasal dari keluarga miskin di Brebes. Demi mengubah nasib, dia merantau ke Jakarta bermodal ijazah sekolah rakyat. Itu terjadi pada Titi Mangsa 1962. Usianya baru 18 tahun. Saat itu, ibu kota sedang berdandan dengan pembangunan proyek mercusuar Presiden Soekarno. Pikir Tuba, ada banyak kesempatan kerja menantinya. Di Jakarta, Tuba gonta-ganti profesi.
Sempat menjadi pegawai negeri Dinas Pekerjaan Umum tapi ia dipecat karena nyambi jadi tukang catut karcis bioskop. Ia kemudian menjadi pedagang kaki lima, tukang parkir, hingga akhirnya mantap bekerja sebagai loper koran. Dalam mendapatkan pekerjaan, Tuba banyak dibantu kakaknya, Tohar, seorang kader Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkedudukan di Front Nasional. Pada 1963, Tuba bergabung dengan organisasi pemuda rakyat yang secara politik berafiliasi dengan PKI. Setahun kemudian, ia masuk barisan sukarelawan Dwi Kora yang dipersiapkan untuk menggagalkan pembentukan negara Federasi Malaysia. Advertise. Saya sebagai seorang pemuda rakyat yang ingin mendarmabaktikan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara mendaftarkan diri jadi sukarelawan Dwi Kora yang dikomandoi oleh Bung Karno, kata Tuba 78 tahun, dalam diskusi mengenal Tapol Pulau Buru, dalam seri Warisan Ingatan, sepekan lalu 30/5. Latihan-latihan militer para sukarelawan bertempat di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Tuba menjalankan tugas ronda malam di Lubang Buaya. Keberadaan Tuba di lokasi itu kemudian menjadikannya pesakitan sebagai tahanan politik Tapol. Padahal, ia sendiri tidak tahu menahu mengenai operasi penculikan para jenderal Angkatan Darat yang berlangsung pada malam itu. Setelah G30S meletus, saya malah jadi korban persekusi target penangkapan. Akhirnya saya ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara, kenangnya. Tuba sempat menyaksikan gerombolan tentara mengeksekusi beberapa jenderal yang kemudian dibenamkan dalam sumur tua. Peristiwa itu dikenal sebagai G30S Gerakan tanggal 30 September, yang menurut narasi sejarah resmi didalangi PKI. Sebagai anggota pemuda rakyat, Tuba turut menanggung kesalahan yang ditimpakan pada partainya. Selama 14 tahun ia mendekam dalam penjara dan berpindah-pindah. Mulai dari Polres Brebes, ia kemudian ditahan di penjara Salemba, penjara Tangerang, penjara Nusa Kambangan, hingga Pulau Buru. Ia melalui hidup dari penjara ke penjara tanpa proses pengadilan sampai dibebaskan tahun 1979. Nelangsa serupa juga mendera Madarif 73 tahun, dan Harun Sulaiman, 80 tahun. Seperti binatang, seperti Tuba, Darif merupakan anggota pemuda rakyat cabang Bogor sejak usia 16 tahun. Ia aktif membantu para petani di kampungnya menjalankan program gotong royong, seperti bantuan modal usaha atau penyediaan bibit. Untuk lingkup kecamatan, nama Darif cukup dikenal. Meskipun ada saingan dari organisasi lain seperti Pemuda NU dan Pemuda Marhen, menurut Darif organisasinya lebih maju dalam kegiatan masyarakat. Itu sebabnya banyak sekali kaum pemuda yang menyeberang menjadi kader pemuda rakyat. Begitu terjadi adanya G30S, mau tidak mau saya ditangkap. Langsung dibawa ke Kecamatan Cigudeg tanggal 14 Oktober tahun 1965. Kalau katanya penyiksaan jangan dikata lagi. Sebelum diperiksa juga sudah disiksa dulu, kata Darif. Seminggu kemudian, Darif dipindahkan ke penjara Bogor di Jalan Paledang. Darif sudah tidak aneh melihat teman-temannya dipukuli. Kami diperlakukan seperti binatang. Makanan kami itu dicampur pakai gabu, tuturnya. Berselang 3 tahun, Darif pindah lagi berturut-turut ke Bandung, Nusa Kambangan, terus ke Pulau Buru. Setiba di Pulau Buru, keadaan bukan lebih baik. Para tapol ditampung di kamp konsentrasi yang disebut unit, yang berjumlah 18. Satu unit bisa dihuni ratusan hingga beribu orang. Darif menghuni unit 2. Dalam serba keterbatasan, acap kali Darif terpaksa makan daun-daun liar untuk menyambung hidup. Kami datang ke sana semenit pun tidak ada istirahat. Karena untuk tempat tidur kami ini adalah salah satu barak yang masih belum selesai. Di atasnya belum dikasih atap. Kami membersihkan alang-alang dengan tangan kosong. Sedihnya luar biasa, kenang Darif. Para penyintas eks-Tapol Pulau Buru. Tuba kanan atas Madarif dan Harun Sulaiman, bawah. Foto, tangkapan layar webinar, mengenal Tapol Pulau Buru. Dalam seri diskusi, Warisan Ingatan. Sementara itu, Sulaiman adalah seorang guru di SD Negeri Banjarsari.
Cilacap. Di luar aktivitas sebagai pengajar, Sulaiman menjabat Ketua Komite Resort Besar CRB, setingkat kelurahan PKI. Menurutnya, situasi politik di Cilacap memanas setelah G30S meletus di Jakarta. Pasukan RPKAD bahkan telah memasuki Cilacap sejak akhir Oktober untuk menangkapi orang-orang PKI. Sulaiman sendiri ditahan di penjara Cilacap sejak November tahun 1965. Setiap malam mulai maghrib itu terjadi siksaan-siksaan, rintihan-rintihan, tembakan-tembakan, suara-suara pukulan. Saya diperiksa pertama kali tanggal 18 November. Pemeriksaan sesungguhnya secara resmi adalah tempat pembantaian, tutur Sulaiman. Penyiksaan-penyiksaan itu, kata Sulaiman, bagi para tapol seperti adu ketahanan fisik. Mereka yang keluar dari tahanan itu umumnya dipotong kalau tidak mati di situ. Usai diperiksa dalam satu kamar yang tidak ada cahaya lampu, Sulaiman menyaksikan tumpukan-tumpukan manusia yang habis disiksa. Mereka teman-teman Sulaiman, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati, bahkan ada yang lebih dari mati, kenangnya. Sulaiman kemudian dibuang ke Nusa Kambangan. Setiap sebulan sekali, Sulaiman dibawa ke Cilacap untuk pemeriksaan. Pemeriksaan artinya penyiksaan. Sulaiman menolak menandatangani pernyataan pengakuan bahwa, pada tanggal sekian kamu ke Jakarta ikut membunuh jenderal. Mereka yang tidak mau mengaku kebanyakan mati. Dari 18 kali pemeriksaan, 6 kali Sulaiman disetrum pakai aki listrik. Kalau sudah disetrum orang tidak bisa jawab. Kata-kata pun menjadi gagap. Setelah ditetapkan statusnya sebagai tapol kelas C, Sulaiman dipindahkan ke penjara Pekalongan, yang tidak lain kamp pengasingan. Dari Pekalongan kemudian ke Pulau Buru melalui Nusa Kambangan. Karena pelabuhan Cilacap dangkal, para tapol diseberangkan menuju kapal Sunan Gunung Jati menggunakan tongkang. Beberapa di antaranya mengalami nahas tergelincir kala menaiki anak tangga yang licin ditambah tongkang yang diterjang arus. Pelayaran menuju Pulau Buru ditempuh selama 9 hari 10 malam. Dari tempat penampungan sementara menuju hutan yang menjadi tujuan terakhir masih memakan waktu beberapa jam lagi, menyusuri hutan-hutan bakau dan rumbia. Selama perjalanan, Sulaiman dan kawan-kawan tiada bicara sepatah kata pun. Mereka hanya membatin yang isinya kurang lebih sama satu dengan yang lain. Oh, inilah sesungguhnya stasiun yang terakhir. Tempat kami mati. Bertahan hidup, ubah, Darif. Dan Sulaiman tetap bertahan hidup kendati siksaan fisik dan mental kerap mendera mereka selama menyandang status tapol. Namun, ketiganya punya cara masing-masing menghadapi kerasnya kehidupan penjara. Ubah, misalnya, mengaku selalu mencoba untuk menghibur dirinya bahkan orang lain. Menurutnya, hati yang gembira membantunya mengubah penderitaan menjadi biasa saja, khususnya selama pembuangan di Pulau Buru. Waktu dibawa ke Pulau Buru, saya di atas kapal masih bernyanyi lagu, "Kembali ke Jakarta, kapan-kapan kita berjumpa lagi," di tengah suasana yang sangat menyeramkan. Dengan orkes seadanya kita bernyanyi bahkan direkam oleh Komandan Laut Kri Teluk Tomini 508, Kenang Tuba. Sementara itu, Darif benar-benar berjuang untuk bertahan hidup. Bagi Darif, meski dirinya tersiksa dengan berbagai perlakuan penguasa setempat, yang penting perutnya harus kenyang. Sebagai orang Sunda yang suka makan lalap-lalapan, ternyata manjur bagi Darif menghadapi ganasnya Pulau Buru. Saya makan apa saja, lalapan daun mentah-mentah, yang penting bisa dimakan. Pokoknya yang enggak bikin mabok, terang Darif. Bahkan, karena kesulitan pangan, ada kalanya Darif makan binatang yang ditemui mentah-mentah. Dia terpaksa, demi menyambung nyawa. Adapun Sulaiman, lebih pasrah dan legowo. Ia kekeh bahwa tujuannya mulia, selaras dengan tujuan partai untuk melepaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Tapi itu ternyata belum mampu membebaskan si miskin wong cilik karena kebodohan kader partai. Kendati demikian, Sulaiman menerima kenyataan bahwa perjuangannya gagal. Bagi orang yang kalah ya seperti saya ini, sing diinjek-injek sampai gepeng, nyawa pun banyak melayang. Ya, itulah perjuangan. Saya terima kenyataan ini dengan lapang dada, katanya lirih. Terlepas dari bagaimana cara mereka bertahan hidup, ketiganya meyakini pertolongan Sang Halik dalam perjalanan hidup masing-masing.
Dari menyandang status tapol yang begitu nista kini mereka menjadi penyintas. Dengan demikian, memberi kesempatan mereka menuturkan kembali peristiwa 1965 dari sudut pandang orang biasa. Akhirnya sekarang admin Wagluk Gubuk Apung baru sadar yang tersesat di gua siluman itu. Baru pulang dari Pulau Buru. Setelah membaca tulisan di atas, sekarang ingat usia admin itu baru usia 9 tahun. Sangat terpukau dengan cerita siluman itu. Dunia anak sangat suka dengan cerita fiksi. Cerita itu karena pesan-pesan dari keluarganya untuk dihentikan, jangan sampai lagi ada cerita-cerita seperti itu. Dan sejak saat itu rumah tertutup, tidak ada lagi para tamu berbondong-bondong datang untuk mendengarkan cerita dunia siluman itu. Baru sadar sekarang, baru sadar memang pada saat itu bertemu dengan beberapa orang seperti guru ngaji yang dituduh sebagai PKI juga datang. Ada Rening di Cisalak itu, dia orang Tasik kalau tidak salah, tapi di Tasik tidak diterima oleh keluarganya. Akhirnya ada keluarga di Cisalak tersebut, akhirnya dia bekerja untuk mengasih makan ikan gitu. Terus ngobrol-ngobrol, di sana itu banyak tentara-tentara dengan pangkat yang tinggi-tinggi itu tidak ada harganya. Semua bekerja mengambil rotan dari hutan, kadang-kadang makan dedaunan begitu, seperti cerita